Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini sambil nungguin yang lain pada join di live Instagram. Saya hari ini lagi dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya adalah waktu luang. Lebih tepatnya waktu dalam kurung agak luang. Karena Baba dan Saif, anak pertama saya, itu lagi berangkat ke Subang, ke pondok pesantren Saif Al-Ulum. Jadi mereka berangkat berdua. Jadi di rumah ini saya cuman sama bayi. Dan ada mama juga sih di sini. Tapi ya relatif lebih luang lah. Satu balita sedang keluar dari rumah, jalan-jalan sama ayahnya dan nginep. Jadi alhamdulillah bisa sharing lagi. Bagi saya sharing itu menambah energi, dan saya pribadi kalau dengar orang sharing, mau ahli ataupun cuman sharing pengalaman, bagi saya selalu dapat insight gitu. Sayanya selalu dapat insight yang itu bisa dimanfaatkan untuk nge-recharge energi. Nah, karena saya suka dapat yang begitu dari orang lain, saya mau sharing juga sesuatu yang bisa jadi sebenarnya sederhana, tapi ini applicable gitu. Maksudnya sehari-hari ibu-ibu banget. Dan mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman perempuan muslimah yang single sebelum masuk ke fase menjadi istri dan ibu. Ini lingkup yang akan dibahas hari ini tuh, di sesi ini adalah tentang produktivitas, prioritas, dan fleksibilitas. Judulnya keren, tapi sebenarnya secara konteks itu adalah produktivitas, prioritas, dan fleksibilitas di dalam rumah, di area domestik, di area ruang kerja perempuan sebagai istri dan ibu. Emang harus dikasih nama yang keren sih, karena kita sebagai istri dan ibu juga dalam tanda kutip bekerja, dan kerjaannya dikasih langsung oleh Allah. Jadi ya nggak apa-apa dong, memang keren kok, kerjaannya langsung loh, dikasih bosnya tuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa pakai istilah-istilah yang keren. Produktivitas, prioritas, fleksibilitas. Oke teman-teman, selamat datang yang bergabung. Saya mau cek dulu ya. Nah, cek ombak nih banyak, lumayan 75 yang aktif. Teman-teman yang baru masuk, bentar, ada yang bisa kasih tahu nggak sih nih ngepin judul tuh gimana sih? Ntar aku ketikin dulu ya. Produktivitas, prioritas, dan fleksibilitas. Gimana sih ngepin judul yang di chat itu? Ketahuan kan jarang live IG nih. Supaya nggak tenggelam itu di pinnya gimana teman-teman, tolong dikasih tahu gitu. Ditekan, terus gimana? Oh, pencet lama di postingannya. Sebentar. Di postingan apa di live-nya ya? Ini intronya banyak banget ya mau live. Maaf ya teman-teman. Ditekan lalu ada pilihannya kalau nggak salah. Yang ditekan tuh apanya? Oh, coba. Ketik komennya. Ya elah, drama banget ya. Tunggu. Aduh, nggak ngerti. Terus gimana sih? Masya Allah. Udah mau 100 orangnya masih ngobrolin. Di scroll barengan, ditekan. Aduh, nggak ngerti. Oh iya, ini udah. Yeah. Alhamdulillah. Tuh, udah ya. Ya, udah. Alhamdulillah 96 teman-teman sudah hadir di live ini. Teman-teman, kita mau ngebahas tentang produktivitas, prioritas, dan fleksibilitas setelah jadi istri dan ibu. Ya, aku mau cerita dulu.
kayaknya nggak sedikit orang yang khususnya perempuan yang ngerasa jet lag setelah dia masuk ke dunia rumah tangga dan memerankan peran sebagai istri yang sesungguhnya. Menikah itu memang indah, banyak cerita manisnya, tapi perubahan peran atau transisi peran akan selalu membuat getaran gitu. Kayak kereta, kalau dia ada di trek rel yang lurus terus tiba-tiba belok, berubah, kan bunyi tuh antara roda dengan relnya. Nah, maksudnya adalah setiap perubahan, setiap belok, setiap ada ya perubahan tadi pasti akan ada yang namanya dalam tanda kutip bunyi-bunyian kayak roda kereta sama relnya tadi. Nah, bunyi-bunyian ini maksudnya adalah ya pasti akan ada ketidaknyamanan dulu, namanya juga transisi. Dan di mana-mana fase transisi itu memang cenderung agak kurang nyaman fase transisi. Makanya fase transisi itu mudah-mudahan nggak pernah lama gitu. Nah, saya pribadi juga ngalamin. Meski bahkan udah belajar banyak hal, ketika benar-benar nyemplung ke rumah tangga sebagai istri, meskipun udah belajar banyak hal ya, jet lag, kaget. Oh, kagetnya dengan banyak hal, dengan suami, dengan kehidupan, dengan ritme, dengan pola, kaget jet lag. Tapi teman-teman, ini yang udah jadi ibu pasti setuju. Sejet lag-nya kita saat menjalani peran sebagai istri, itu nggak lebih jet lag dari ketika kita menjalani peran sebagai ibu. Perubahannya jauh lebih drastis dan jauh lebih banyak tantangannya, banyak kekagetannya. Karena rata-rata kalau terhadap relasi dengan pasangan itu kita di masa single itu udah rada kebayang gitu, karena kita berinteraksi dengan lawan jenis juga kan di masa single. Berinteraksi itu maksudnya ya punya temen juga lawan jenis, jadi kita rada ada kebayang lah relasi dengan sesama makhluk dewasa laki-laki gitu. Tapi kalau sama anak-anak, terutama bayi, apalagi bayi baru lahir atau newborn, itu kan rata-rata kita mungkin ada yang gak ada interaksi gitu ya di masa singlenya. Jadi benar-benar pas baru lahiran interaksi sama newborn, sama bayi baru lahir, kaget, oh gini, oh gitu, oh gini, oh gitu. Terus dia tumbuh jadi bayi agak gedean dikit, kita masih kaget. Dan banyak perubahan lainnya sampai dia balita dan lain-lain. Oh, pas lagi baby blues. Oke. Yang menarik adalah banyak di antara kita yang ngerasa produktivitasnya jadi terenggut karena waktu single tuh produktif, setelah menikah jadi nggak produktif. Jawaban apa, bentar tunggu baca dulu. Oke. Ini nggak aku save ya, kita ngobrol santai aja. Ngerasa jadi nggak terlalu produktif. Kenapa coba teman-teman? Dan itu banyak ya yang ngerasa dulu produktif, sekarang nggak terlalu produktif setelah jadi istri. Bentar. Oke. Kenapa? Karena sebetulnya yang keliru bukan kehidupan rumah tangganya, bukan karena ada suami, karena itu pilihan kita untuk menikah, bukan karena ada anak, karena itu juga kita nanti-nanti. Tapi apa yang bikin kita ngerasa gak produktif adalah karena kita salah makna atas kata produktif. Ketika kita menyematkan suatu makna pada sebuah istilah, itu akan membuat kita jadi punya rasa. Sederhananya gini, makna melahirkan rasa. Beda makna, beda rasa. Oke? Ulangi lagi. Makna melahirkan rasa, beda makna, beda rasa. Contoh, ada yang memaknai anak sebagai anugerah, karunia, prioritas, buah hati, dan lain sebagainya. Maka rasa yang lahir adalah cinta, kasih sayang, kesabaran. Oh, ini anugerah. Kan maknanya anak itu adalah anugerah. Maknanya anak itu karunia. Jadi rasa yang lahir adalah nyaah gitu kalau Sundanya ya. Sayang, dan lain sebagainya.
Tapi lain ketika disematkan pada anak. Makna anak adalah misalnya ada yang nggak terlalu berharap ke anak, nggak terlalu mengharapkan anak gitu ya. Anak ini pengganggu, dia mengganggu aktivitas saya yang produktif, dia mengganggu ritme hidup saya yang sudah teratur. Maka rasa yang lahir adalah tiap ada anak kesel, tiap ada anak marah, tiap ada anak pusing kepala gitu, beban jadinya ngelihat anak tidur happy, anak bangun uring-uringan. Karena makna yang disematkan adalah anak itu pengganggu ritme hidup. Objeknya sama-sama anak. Begitu maknanya yang dikasih beda, beda pula rasa yang kita yang muncul dalam diri kita. Nah, begitu juga sama dengan kata produktif. Produktif atau enggak itu bisa beda-beda tiap orang karena tergantung makna yang dia sematkan pada kata produktif itu. Kalau makna produktif adalah bisa ngehasilin uang, dan itu khas banget kehidupan kehidupan kita pada umumnya ya, di negara ini, di kehidupan kita ini memang cenderung materialistis dan hedon. Jadi produktif selalu dikaitkan dengan penghasilan atau uang gitu ya. Ya wajar ketika ketika kita menyematkan makna produktif sebagai indikatornya adalah penghasilan, maka ketika kita menikah kemudian suami bilang di rumah aja ya, terus kita juga ada anak dan nggak bisa ngehasilin uang, maka akan ada rasa yang lahir, saya nggak produktif, kesel nih sama kehidupan rumah tangga, bikin saya nggak produktif. Kenapa? Salah makna. Produktivitas dimaknai sebagai sesuatu yang melahirkan penghasilan atau menghasilkan uang. Beda makna, beda rasa. Teman-teman, apa tuh kalau gitu produktif ya? Ya, mangga aja, silahkan aja kalau punya pendapat masing-masing. Saya sharing dari sisi setelah saya memaknai punya 2 anak dan selalu merasa jet lag setiap punya 1 anak, jet lag, punya anak 2 juga jet lag, pas nikah juga jet lag. Saya ngalamin itu. Tapi dari setiap pengalaman jatuh itu saya belajar. Saya memaknai kata produktif, dan saya bersepakat dengan suami atas hal ini, bahwa produktivitas makna bagi kami adalah suatu aktivitas yang menghasilkan nilai tambah atau manfaat, tapi muara dari aktivitasnya adalah penghambaan. Porosnya adalah penghambaan. Pada siapa? Pada Allah. Jadi produktivitas itu tetap suatu aktivitas yang dia memberikan nilai tambah atau manfaat, tapi poros dari kegiatan yang memberikan manfaat itu adalah penghambaan, pengabdian sama Allah. Makanya teman-teman, saya waktu sama suami itu diskusi begini. Kalau poros dari produktivitas yang kita maknai tadi adalah penghambaan, pengabdian pada Allah, maka kita telaah. Kan kita ngabdi nih, tuannya Allah. Allah ngasih kita tugas apa? Sekarang yang urgent saat ini. Oh, Allah kasih kita keluarga, kasih kita peran sebagai istri, kasih kita peran sebagai ibu, ada anak, ada suami. Mereka ini adalah amanah yang Allah titipkan ke kita. Maka kata suami saya ke saya, Bubu itu dikatakan produktif ketika Bubu dapat menunaikan amanah Allah itu, karena porosnya kan pengabdian tadi. Jadi kalau kita melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat tapi nggak berporos pada penghambaan, nggak berporos pada tunainya amanah dari Allah, maka aktivitas apapun yang menghasilkan nilai manfaat itu bukan produktivitas, bukan produktif, nggak dibilang produktif. Nah di situ teman-teman boleh cobain peran apa yang sedang Allah karuniakan sama teman-teman saat ini, yang sangat-sangat urgent, yang lagi dikasih sama Allah saat ini. Peran apa? Peran saya sebagai istri, sebagai ibu, itu peran yang lagi saya jalanin saat ini yang sangat urgent, yang dikasih Allah sama kita. Maka itu porosnya. Kalau kita menjalankan peran itu dengan baik, kita dikatakan tunai mengabdi sama Allah, tunai menghamba sama Allah. Jadi dapat tuh ruang lingkupnya kalau saya istri dan ibu tadi.
Turunkan jadinya kegiatan apa yang dapat memberi manfaat pada suami dan anak-anak, karena mereka lah tadi klien utamanya. Jadi seandainya saya, peran yang sedang Allah kasih, Allah amanahkan ke saya adalah istri dan ibu, tapi aktivitas saya yang paling banyak itu ternyata manfaatnya untuk luar, bukan untuk suami dan anak-anak dulu, maka saya nggak dikatakan produktif meskipun kegiatan saya banyak, meskipun kegiatan saya manfaat untuk orang lain, gitu. Jadi belum tentu berkegiatan banyak-banyak super sibuk itu adalah produktif, belum tentu. Karena kita cek porosnya. Porosnya kan penghambaan, porosnya kan pengabdian. Tunai nggak pengabdian sama Allahnya? Turunin lagi makna pengabdiannya. Pengabdian kepada Allah berarti menunaikan amanah Allah yang lagi dikasih saat ini gitu. Kebayang nggak sih teman-teman? Jadi jangan salah, ketika seorang perempuan sudah menikah, sudah punya anak, kemudian dia nguplek aja di rumah, terus kayaknya nggak kontribusi gitu untuk keluar, nggak kontribusi untuk masyarakat, tapi dia tunai dengan baik domestiknya. Maksudnya domestik di sini bukan beres-beres rumah aja ya, domestik di sini maksudnya ruang lingkup, dia mengurus anaknya optimal, dia melayani suaminya optimal, ikhlas, dan bahkan setiap harinya selalu ada upgrade yang baik ketika dia menjalankan tugas, maka itulah produktif. Jadi ukuran produktif itu nggak bisa dibilang, oh kalau dia banyak tampil di sosmed dia produktif, oh kalau dia banyak posting dia produktif. Itu indikator siapa? Gitu. Makanya sekali lagi, beda makna, beda rasa. Ulangi teman-teman apa? Beda makna, beda rasa. Coba kita ganti maknanya. Produktivitas bagi kita sebagai istri, sebagai ibu, itu ketika kita menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, setulus-tulusnya, seoptimal-optimalnya kepada klien utama kita saat ini, suami dan anak-anak. Toh, ketika urusan domestik, urusan rumah, urusan anak, urusan suami ini tunai dengan baik, percaya sama saya, kita akan jauh lebih leluasa ketika mau meluaskan manfaat. Coba perhatikan istilahnya, meluaskan manfaat. Jadi kontribusi kita sebagai perempuan di masyarakat adalah meluaskan manfaat. Istilahnya meluaskan manfaat. Kenapa dibilang meluaskan manfaat? Berarti manfaat yang lebih kecil dulu kan? Baru dia meluas. Nah, apa manfaat yang lebih kecil? Bukan manfaat yang lebih kecil ya, manfaat yang paling pondasi. Manfaat di ruang lingkup keluarga. Baru keluar lebih luas, meluas, manfaat ke sekitar. Kalau pondasi nggak kokoh, terus keburu kepengen manfaat keluar karena biar kelihatan, supaya diakui gitu, supaya ya karena salah makna tadi ya, dimaknai produktivitas adalah ketika tampil, jadi dia sibuk. Jadi ketika sebagai perempuan malah pengen sibuk keluar, pengen sibuk tampil, kontribusi ini itu, jadi panitia aktif di arisan X, Y, Z, ngobrol kesana kesini, posting dan lain sebagainya. Tapi yang pondasi terbengkalai, yang ibarat bangunan, udah ngebangun atasnya duluan, yang di atas tanah, tapi dia nggak punya pondasi, tiup aja, jatuh bangunannya. Rapuh. Produktivitas yang tidak berporos pada pengabdian kepada Allah rapuh. Sekali lagi, produktivitas yang tidak berporos pada penghambaan kepada Allah itu rapuh. Dan penghambaan pada Allah ini dalam konteks yang tadi, kalau kita udah jadi istri, jadi ibu, suami dan anak itu harus tunai di pelayanan pada mereka. Produktivitas, prioritas, apa tadi satu lagi? Fleksibilitas. Nah, kalau prioritas tadi udah kejawab teman-teman sebenarnya dari makna produktivitas. Ketika makna produktivitas tadi kita geser jadi sesuatu yang lebih fundamental, jadi nggak materialistis, nggak hedonisme gitu ya. Ini pengaruh, ya gitulah, pengaruh sistem juga. Jadi bikin kita apa-apa diukurnya pakai kebendaan, pakai rupiah, pakai uang.
Padahal ukurannya nggak selalu begitu. Sini atau sini mah? Sebentar. Udah mau maghrib ya. Tadinya kirain bakal sebentar. Sini Dedek. Nggak apa-apa. Sini. Di sini. Sebentar ya. Teman-teman boleh drop pertanyaan. Sakit hati. Sayang. Sayang. Yuk. Sebentar ya. Tunggu. Oh iya. Karena udah mau maghrib, kalau misalnya ada waktu, nanti dilanjut live-nya sekitar jamnya aku nggak bisa janji sih, karena gimana lihat bayi. Tapi yang pasti nanti kalau kita live lagi next setelah ini, teman-teman boleh join live-nya yang mau nanya. Jadi nanti nanyanya live, kita ngobrol langsung, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan sholat maghrib. Kita jeda dulu ya. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah malam ya. Live lagi. Teman-teman bisa join. Terima kasih. Sholat maghrib dulu ya.